Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya ada HP yang menurut saya pas awal beli udah gak mungkin ada kekurangan sih menurut saya gitu. Tapi yang namanya HP, mau HP-nya udah sebagus apapun, tapi kalau kita cari aja kekurangannya pasti ada gitu ya. Yang kurang cocok di kita gitu ya teman-teman, dan termasuk saya. Ini saya lagi mencoba untuk menjadi kaum mendang mending gitu ya teman-teman di HP ini. Ini adalah HP Redmi Note 13 Pro yang series 5G gitu ya teman-teman. Untuk variannya udah yang varian terbesar di varian RAM 12 dengan storage-nya di 512 GB ya. Makanya saya di awal bilang HP-nya nggak mungkin ada minus lah, karena udah varian RAM-nya besar dengan storage-nya juga yang udah super lega banget. Akan tetapi ternyata setelah saya coba gitu ada beberapa hal yang menurut saya kurang gitu ya teman-teman. Bukan beberapa hal sih, tapi satu hal yang mungkin itu kurang menurut saya sendiri teman-teman. Kalau kita lihat-lihat dari segi desain dan semacamnya, desain di HP ini menurut saya udah cakep gitu ya. Dia pakai 3 kamera di bagian belakang yang tentunya udah lengkap dengan OIS, dan hasil kameranya pun juga udah mantep yang di 200 megapiksel gitu teman-teman. Untuk kualitas gambar, kualitas video dan semacamnya di HP Redmi Note 13 Pro 5G di sini udah nggak perlu diraguin lagi, dan bisa dibilang ini adalah salah satu keunggulan yang paling utama ataupun signifikan dari HP Redmi Note 13 Pro 5G di sini. Jadi kalau kalian pengen cari HP dengan kamera yang super oke, ya di series Redmi Note 13, series 13 gitu ya, Redmi Note 13 Pro 5G di sini bisa jadi solusi ke kalian gitu ya teman-teman. Terlebih lagi desainnya juga oke, dan genggaman di HP ini pun juga kerasa cukup compact ya. Kemarin ada yang komen, memang ada ya yang desainnya model kayak gitu bagian belakangnya. Ya teman-teman, perlu kalian ketahui ya, ini skin karbon ya. Jadi ini dibeli dengan skin karbon kayak gini biar apa? Biar nggak berjamur bagian belakang. Jadi memang bukan desainnya yang seperti ini. Sebenarnya desainnya polos-polosan nih, kayak di bagian samping kayak gini ya teman-teman. Ya ini cuman ya karbon aja untuk melindungi dari jamur gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada bagian pembahasannya. Kenapa saya bilang HP ini berkemungkinan nggak ada minusnya? Kita lihat desain udah oke, RAM besar, storage-nya apalagi udah gede banget, dan pada bagian layar seperti yang mungkin bisa kalian lihat di sini ya teman-teman. Layarnya di sini dia udah AMOLED banget ya, dengan refresh rate yang di 120 Hz. Saya beberapa kali pegang HP dengan refresh rate yang katanya 120 Hz dan seterusnya. Saya nggak pernah merasakan perbedaan dengan sentuh-sentuh biasanya, kecuali di HP Redmi Note 13 Pro 5G di sini. Dia memang kerasa banget yang super smooth banget gitu teman-teman. Ya contohnya yang kayak gini. Tuh, pergeserannya itu kerasa banget smoothnya gitu teman-teman. Jadi untuk HP Redmi Note 13 Pro 5G di sini dia kerasa banget kalau HP-nya emang smooth banget dan sesuai gitulah dengan yang dijual, kayak ya refresh rate-nya yang sekian, layarnya yang AMOLED, itu emang kerasanya nyaman banget untuk layarnya dengan desainnya yang udah pakai punch hole yang hitungannya menurut saya pribadi ini udah oke banget. Jadi secara desain baik bezel dan semacamnya HP ini oke dan mantap, intinya perfect banget teman-teman. Cuman pada kekurangan di sini ya, langsung aja kita mulai pada bagian kekurangannya. Yang saya rasain di sini adalah pada bagian performa sih teman-teman, terlebih pada kayak performa editing, kemudian performa ya apa namanya ya, main game itu saya ngerasa kurang di HP Redmi Note 13 Pro 5G di sini. Untuk HP ini sistem dia pakai HyperOS 1.0.13 ya teman-teman, dengan storage-nya yang besar banget. Versi Android-nya pun juga udah gede banget. HP ini dilengkapi dengan chipsetnya dia Snapdragon 7S Gen 2 gitu ya, yang pakai prosesornya octa-core maksimal 2,4 GHz. Saya ngerasanya udah kalau buat ngegame ini udah kerasanya yang nyaman. Tapi ternyata setelah kita buat main game kayak Mobile Legend aja gitu ya, kita mainnya Mobile Legend aja teman-teman, HP-nya cepet panas. Entah ini cuman di HP saya atau mungkin di HP kalian juga sama ngerasain yang seperti saya rasakan saat ini.
HP dengan RAM yang hitungannya udah didukung RAM besar banget, tapi main game masih ada patah-patahnya. Terlebih lagi kalau dibuat main game, HP ini cepet anget. Tapi secara performa keseluruhan, kayak mungkin kebutuhannya cuman multitasking biasa aja, HP ini udah nyaman kok sih teman-teman. Jadi yang jadi kekurangan menurut saya pribadi, HP ini nggak cocok buat ngegame sih, menurut saya ke sana. Tapi kalau kebutuhan kalian adalah pada bagian kamera, kamera di HP ini sangat mumpuni, baik mau dibuat foto-foto, buat video, udah ini mantap banget ya teman-teman. Untuk fitur-fitur lainnya lengkap ya, udah stereo speaker dan semacamnya. Bahkan speaker di HP ini pun saya ngerasanya juga cukup nyaman, bagian atas dan bawah bassnya juga mantep dan main banget gitu ya teman-teman. Ya jadi yang jadi fokus kekurangan saya pribadi sih pada bagian chipset performa gamingnya aja yang menurut saya kurang, karena HP-nya gampang anget kalau dibuat main game ya. Kalau kalian yang posisinya lagi pegang HP ini, bisalah komen-komen di kolom komentar kalian mengalami yang sama atau enggak dengan Redmi Note 13 Pro 5G di sini. Tapi enggak semua orang main game ya, jadi ini catatan aja buat yang suka ngegame gitu aja intinya ya teman-teman. Tapi kalau performa lain-lainnya ini udah mantep banget, apalagi pada bagian perekaman yang dia udah hitungannya bisa 4K. Kalau 4K-nya cuma di 30 fps, kalau 1080 di 60 fps, geraknya yang sestabil itu teman-teman. Tuh saya bahkan buat ngerekam di luar ruangan, tuh detailnya dapat banget ya. Ini saya pas coba untuk ngebongkar HP, rencananya mau diupload jadi nggak jadi, cuman ya agak gimana gitu ya teman-teman. Jadi yang seperti ini, jadi untuk kualitas gambar dan semacamnya, HP ini udah yang cakep banget. Fitur-fiturnya juga lengkap, baterainya juga besar dengan charger yang udah di 67 watt. Jadi semuanya mantap, kecuali buat ke game saya nggak rekomendasiin buat kalian beli HP ini kalau memang kebutuhannya itu bagian gaming gitu ya. Mungkin itu aja sih keluh kesah saya selama saya bersama dengan Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.